Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah ada, saya sendiri ya, atau saya sendiri aja. Saya Anggi Kurniawan bersama rekan saya sebagai kameramen Muhammad Taufri. Di sini udah ada narasumber lah dari murid-murid SD SD Bencokan 6. Saya lupa gitu ya. Boleh ditanya dulu nih, nama-namanya siapa nih? Ini namanya siapa? Arina Gendis. Arina. Ini? Syazwa Mafakarisa. Syazwa. Revani. Dipanggil apa anaknya? Gendis. Gendis. Syazwa. Fani. Fani. Mulai pertanyaannya kali ya? Ini buat tiga ini lah. Salah pengalaman ya. Ada nggak sih yang bikin susah belajar mau di sekolah apa di rumah? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Pintar kan yang ini ada nggak? Ini nyantai aja kita. Dikit-dikit. Apa tuh? Ya, karena baru fokus kayak bisa nama. Oh, sering bicara teman-teman. Tawa. Ayo jawab apa ya? Apa? Iya. Nah, ini kayak sering tawa itu bercanda ya. Bercanda nih. Dia biang kerok. Wah. Iya biang kerok. Sekolah berisi gara-gara dia. Wah. Jelas. Oke. Dilanjut aja kali ya? Boleh. Yang kedua nih ada di sekolah nih masih ada kira-kira ngerasa kalau kebuli apa ada dibully deh? Nggak ada. Wah, bagus juga ya. Lurus aja berarti sini ya? Di sini tuh kayak Tinggal jalanin aja ya? anggapnya bercanda Aja. Iya. Tapi kalau jahil mah ada tapi kan ya? Ada. Bikin sepatu gitu ya? Iya. Ada? Iya. Sapu juga ada. Kadang ada tuh yang lempar sepatu ini kayak dia. Waduh. Ya, iya. Ini terusnya ya? Waduh. Enggak, Bang. Lu mau lempar sepatu si Bino ke situ. Ini terus ya? Ada juga yang lempar sapu. Iya. Yang juga ada. Ada yang hilangin Tupperware gak? Ada. Takutnya sampai rumah gak bisa pulang doang. Pun ada sampai panik. Apa lagi? Oke, pertanyaan lagi. Ini terakhir aja kali ya, biar nggak lama juga. Di rumah kalau orang tua, omong bapak juga, nge-support sesuatu nggak buat belajar? Bisa, atau dia cuma kayak ya udah kan dia sekolah di sini nih, dikasih les atau apa di rumah juga dikasih pelajaran juga apa gitu. Iya, enggak kayak belajar tapi juga belajar aja. Tahu ya waktu belajar dikasih waktu aja sama dia. Iya. Sama orang tua maksudnya. Kayak nggak terlalu dituin banget. Kalau misalnya emang ulangan harus belajar. Ulangan ya. Nggak terlalu dikerasin. Iya. Di sisi lain ada kalau kayak MTQ, BTQ ada buat TPA atau gimana gitu. Di sini ada ya BTQ. Di sini ada BTQ. Untuk semua kelas apa gimana? Iya semua. Semua kelas. Jadi hari-hari gitu. Oke, cukup kali ya? Cukup ya? Oke. Ini makasih ya. Sama tadi Gendis, Syazwa sama Fani ya. Ini udah keren-keren banget jawabnya juga sambil ketawa. Sama saya juga. Ya. Halo teman-teman, saya dan Anggi Kurniawan, saya Muhammad Ramadan ingin menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah pengembangan peserta didik. Saya di sini bersama dengan Kak siapa nih Kak? Aku Aini, nama lengkapku Nuraini Hernisa, bisa dipanggil Bu Aini di sini. Jadi Bu Aini di sekolah ini jadi apa ya? Saya jadi guru bidang sebenarnya, ada di bagian pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas rendah di kelas 1, 2, dan 3. Nah teman-teman, saya di sini akan mewawancarai Bu siapa namanya tadi? Aini. Bu Aini. Ingin mewawancarai Bu Aini seputar tentang perkembangan peserta didik di SDN Bencokan 6 nih, teman-teman sekalian. Jadi kiranya boleh dimulai sesi wawancaranya. Silakan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bu Aini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja sih faktor penghambat
murid-murid di SDN Bencongan 6 ini dari segi pendidikan di dalam sini, Bu? Maksudnya hambatan apa saja sih yang kira-kira dialami oleh murid-murid di SDN Bencongan 1 ini? Sebelumnya saya jawabnya dalam bidang saya ya. Mungkin saya menjawab sebagai guru agamanya mereka gitu ya. Apa sih namanya, kalau di dalam pendidikan agama Islam gitu ya, pasti kan pertama pendidikan agama Islam dan budi pekertinya ada di akhlak mungkin ya. Pendidikan agama Islamnya itu ada mungkin dasar-dasar mereka mengenal huruf hijaiyah atau mengaji kayak gitu. Dan di kelas 1, 2, 3 ini menurut saya penghambatnya mungkin pada saat di rumah mungkin mereka tidak diarahkan sama orang tuanya untuk mengikuti misalnya TPQ gitu di rumah. Makanya pada saat di sekolah ada beberapa siswa yang sama sekali mungkin sampai kelas 3 pun belum mengenal huruf hijaiyah gitu. Adapun untuk budi pekerti dan akhlaknya mereka beberapa masih kurang paham gitu, mungkin bagaimana sih akhlak terhadap guru, teman sekalipun gitu, masih banyak yang kurang baik gitu sesama teman sendiri gitu. Mungkin menurut aku sebagai penglihatan saya gitu, mungkin kurangnya kesadaran orang tua ataupun kita juga mungkin ya di lingkungan sekolah, mungkin mereka pun di luar lingkungannya di rumah dengan temannya seperti apa gitu kan. Mungkin itu sih yang membuat mereka faktor tadi penghambat tadi gitu untuk belajar di bidang agama gitu ya. Tapi di sekolah pun sekarang jadi ada satu program gitu, jadi agar mereka ada namanya BTQ gitu kan, baca tulis Quran. Jadi untuk kelas rendah tuh di semua kelas sebenarnya, cuma saya kan karena megang kelas rendah diadakanlah gitu BTQ itu untuk mereka yang semua kelas gitu kan, maksudnya biar gimana sih kita melihat mereka tuh tahu nggak gitu huruf-huruf hijaiyah gitu untuk membaca dan menulis Quran gitu. Mungkin aku juga ngeliatnya dari situ ya, mereka tuh taunya mesti banyak yang nggak tahu huruf hijaiyah dari mana, karena ada BTQ ini gitu, kita diadakannya program ini dari sekolah dan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Jadi kiranya gitu ya teman-teman, karena ada beberapa faktor penghambat ini memang datangnya itu dari bukan lingkungan internal sekolah, melainkan dari faktor eksternal sekolah. Jadi seolah-olah orang tua tuh hanya yaudah anaknya disekolahin aja, titipkan di sekolah, namun di dalam faktor eksternalnya kurang diperhatikan. Oke, terima kasih Bu Aini atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, selanjutnya saya akan ajukan pertanyaan kedua. Faktor kiranya tadi kan faktor penghambat tuh ya Bu Guru. Sekarang kiranya apa sih faktor yang buat seorang murid itu bisa berkembang gitu? Boleh dijawab dari faktor internal maupun eksternal gitu. Kalau misalnya dari sekolah gitu misalnya, yang pasti kita lagi gitu, kalian lagi gitu yang akan jadi guru nantinya gitu kan, yang pasti akan bertanggung jawab akan hal pendidikan gitu. Pasti dari guru itu udah nomor 1 gitu. Orang tua pasti juga di rumah orang tua. Kalau di lingkungan sekolah pasti guru kan gitu, yang bagaimana caranya agar mereka bersemangat dalam belajar gitu kan. Pasti kita punya inovasi-inovasi lain selain metode yang ada untuk mengajarkan murid-murid di kelas gitu kan, yang apapun yang bisa membuat mereka tuh bersemangat gitu. Karena kalau udah bersemangat dalam belajar gitu kan, pasti ada rasa mereka tuh senang gitu akan pelajaran itu, dan nantinya juga bisa menguasai satu pelajaran itu gitu. Jadi dari jawaban Bu Aini ini, faktor perkembangannya yang bisa membuat murid-murid berkembang itu antara lain dari faktor internal dan eksternal, yaitu dari motivasi dari guru ataupun dari orang tua di rumah, faktor internal. Baik, terima kasih Bu Aini atas jawabannya dari pertanyaan yang saya ajukan. Boleh selanjut lagi ke pertanyaan berikutnya? Oke, coba. Selanjutnya ini pertanyaannya memang agak sensitif ya. Apakah kiranya di sekolah SDN Bencongan 6 ini masih ada kasus perundungan atau pembulian gitu di
dalam lingkungan sekolah SDN Bincongan ini? Pembulian ya. Oke. Kalau pembulian itu kan luas ya. Iya, Luas nggak kemudian sih? jahil mungkin kayak Jahil, ngumpetin oke. sepatu. Kalau itu sebenarnya masih banyak sekali ya. Banyak. Cuma kalau misalnya kayak kekerasan, kandungan Kekerasan. kekerasan, Kalau yang orang verbal boleh- nggak ada. Tidak ada. Cuma kalau masih kayak anak-anak kelas 1, 2, 3 itu masih jahil. Terus ngumpetin sepatu temannya. Ah, Kalau iya. meja bahkan di tasnya kayak gitu kan, itu masih ada lah beberapa yang kayak gitu. Tetap kita arahkan kalau tidak boleh seperti itu gitu kan. Yang seperti itu masih ada, cuma kalau untuk yang tadi Kekerasan kakak secara gitu, verbal gitu. sudah tidak ada insya Allah di sekolah ini. Jadi teman-teman dari jawaban yang diberikan sama Bu Aini di SDN Bincongan 6 ini, kasus pembulian mungkin bisa dibilang nggak ada karena emang namanya anak-anak masih kecil, jadi ya berjahil gitu mungkin. Dan di sini juga tadi udah dikonfirmasi sama Bu Aini bahwasannya hampir mungkin bahkan tidak ada ya kasus Ya. pembulian yang Insya Allah bersifat tidak ada. verbal atau kekerasan. Oke, terima kasih Bu Aini atas pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Oke, siap. Ada lagi? Kemudian selanjutnya mungkin dua pertanyaan lagi Bu Aini ya. Bang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Aini, apakah kiranya di sekolah SDN Bincongan 6 ini ada tindak kenakalan ya mungkin bagi murid-murid dari jenjang ini, kalau misalnya dari kelas 3 ke bawah kan insya Allah masih kecil-kecil dan masih aman ya. Cuman dari biasanya tuh kan di masa-masa transisi yaitu sebelum ke SMP, apakah ada tindakan kenakalan yang bisa kita ini secara signifikan gitu Bu Aini? Pasti ada, ya kan? Pasti ada gitu. Lagi kelas-kelas 5 dan 6 itu kan mereka mungkin dari anak-anak mau ke remaja, itu masa-masa transisi mereka tuh kelihatan banget gitu. Apalagi di pembiasaan sekolah gitu ya. Kita sering ada pembiasaan sekolah, jadi kayak misalnya hari Senin upacara, paginya hari Selasa ada senam kayak gitu. Hari Rabu misalnya mengaji gitu, tadarus Quran juz amma gitu di lapangan. Anak-anak kelas 6 ini Masya Allah susah banget dibilangin itu. Jadi kayak ayo udah misalnya bel udah dipencet gitu kan. Jadi mereka tidak mau berkumpul gitu sebelum kita samperin ke Gerakin secara langsung gitu. Lalu udah ada ayo misalnya udah ada himbauan untuk ayo pergi ke lapangan gitu kan, membawa juz amat dan ataupun selesainya gitu. Tapi itu benar-benar harus pas kelas 6 ini aja. Pas kelas 6 ini aja. Jadi mereka harus kita samperin dulu. Mungkin itu aja sih gitu. Oke, makasih Bu Aini atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau dibilang kenakalan atau itu tidak bisa kita kategorikan sebagai bentuk kenakalan karena dalam fase perkembangan peserta didik ada yang namanya fase transisi itu teman-teman sekalian. Jadi mungkin dia bagian mencari jati diri atau karena dia melihat tontonan-tontonan yang buat dia ingin mencobanya kayak gimana sih, karena banyak banget sosial media sekarang sudah sangat luas ya teman-teman. Baik nih, terima kasih Mbak ini. Mungkin selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan yang terakhir nih teman-teman. Pertanyaan terakhir, apakah orang tua di rumah atau wali murid itu membantu anaknya dalam perkembangan pendidikan anaknya gitu, atau enggak dukungan gitu dari orang tua kepada anaknya? Oke. Ini yang saya tahu aja gitu ya. Mungkin emang beberapa banyak itu di sekolah ini yang orang tuanya pekerja, jadi mereka pagi-pagi mengantarkan anaknya, lalu pada saat pulang sekolah ada orang lain gitu yang menjemputnya gitu. Pulangnya malam gitu. Adapun beberapa orang tua yang menitipkan anaknya ke saya, dalam artian tuh menitipkan belajar tambahan gitu ya, belajar tambahan di luar lingkungan sekolah kayak gitu. Mungkin salah satu tadi bentuk support orang tuanya ke anaknya itu dengan cara menitipkan anaknya, walaupun dia tidak punya waktu banyak itu untuk anaknya, tapi dia memfasilitasi itu gitu untuk anaknya bisa mendapatkan pelajaran tambahan di luar gitu. Mungkin itu aja kali ya. Oke, terima kasih Bu Aini atas jawaban dari pertanyaannya. Oke. Jadi dari jawaban yang tadi diberikan oleh Bu Aini, jadi ada beberapa orang tua yang memang memiliki kesibukan yang cukup di harinya cukup banyak. Jadi karena dia nggak bisa membantu mendidik anaknya secara langsung, dia melakukan beliau orang tua dari wali murid itu melakukan seperti misalnya les atau private gitu kepada guru bidangnya, dan ya itu adalah bantuan dari support
dari orang tua agar anaknya bisa berkembang gitu. Baik, sekiranya sudah cukup. Terima kasih banyak atas waktu wawancaranya kepada Bu Aini dari guru bidang agama dan budi pekerti dari SDN Bencong 6. Terima kasih Mbak Aini. Nah. Oke teman-teman, kiranya segitu aja kegiatan UAS dari mata kuliah pendidikan pengembangan peserta didik. Saya Muhammad Taufik Ramadan bersama rekan saya Kang Kurniawan. Sampai jumpa di lain aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.